Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Kenapa tidak semangat? Semangat semua ya? Ya, Bu. Oke. Kita 9 orang. Berapa orang? 10, 9? 10, Bu. Ada 10 orang. Nah, terus mana dan yang lain? Baru 8. Yang lain mana? Oke, baik. Teman-teman semua, kita sudah kedua kali ini kan, pertemuan kedua untuk bimbingan. Nah, yang kemarin Ibu sudah minta tolong dibuatkan tugas. Ada tugasnya kan yang Ibu kasih? Ada ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, boleh kita nyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional penyemangat? Boleh? Oke, lagunya Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, semua bersemangat ya nyanyikannya ya. Ibu nanti hitung sampai 3, semua langsung nyanyi. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, pasti kita menang. Bergerak, terentang, menerjang, tak gentar, menyerang, majulah, ulang. Pokoknya ada yang Solaju kayak jet, ada yang kayak Boeing, ada yang kayak Twin Otter gitu kan. Ada yang ini si Akbar disuruh nyanyi dia cuma ketawa-ketawa saja. Oke. Baik teman-teman semua, jadi kita mulai saja dengan presentasi penugasan yang sudah Ibu berikan ya. Jadi silakan siapa dulu yang mau memperlihatkan analisis isu yang sudah Ibu minta supaya sudah bisa kita koreksi sama-sama. Siapa yang mau pertama dikoreksi analisis isunya, silakan. Izin Ibu, Retno. Ya, silakan Retno. Izin share screen Ibu. Silakan. Teman-teman sudah terlihat? Sudah, silakan. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Retno Fitri Arianti. Sekarang saya bekerja di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai ahli pertama penguji mutu barang. Di sini rancangan aktualisasi agenda yang pertama yaitu menganalisis isu-isu jabatan, isu prioritas, dan nanti di akhir akan ada gagasan pemecahannya. Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan tugas, ada beberapa isu yang ada di lingkungan kerja, seperti yang pertama, masih rendahnya mutu barang atau produk pangan yang ada di pasaran, di mana masih teridentifikasinya produk-produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, rodamin B, dan metanil yellow. Yang kedua, ada isu tidak sesuainya mutu barang atau produk dengan harga yang dipasarkan, di mana dengan mutu yang rendah tapi dijual dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, belum adanya media pengaduan masyarakat terhadap mutu barang. Jadi selama ini belum ada tempat buat menampung aspirasi
masyarakat terhadap mutu barang atau produk yang ada di pasaran. Dan yang terakhir, belum optimalnya mutu sistem pendataan harga bahan pokok. Jadi di bidang perdagangan juga melakukan pendataan harga pangan, harga bahan pokok untuk nanti diserahkan ke dinas-dinas yang lain. Dari identifikasi isu tersebut kemudian dilakukan tapisan isu untuk memperoleh isu prioritas. Teknik yang pertama yang digunakan adalah metode APKL dengan melihat aspek dari aspek aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dari 4 isu tadi yang sudah ada, terdapat 3 isu yang memenuhi syarat, yang yaitu isu pertama, masih rendahnya mutu barang atau produk pangan yang ada di pasaran. Yang kedua, tidak sesuainya mutu barang atau produk dengan harga yang dipasarkan. Dan yang ketiga, belum adanya media pengaduan masyarakat terhadap mutu barang. Setelah menggunakan teknik APKL, didapatkan isu-isu yang memenuhi syarat. Ada 3 isu tadi yang kemudian dilakukan pemilihan prioritas akan diselesaikan dengan teknik USG dengan memberikan angka 1-5 pada parameter urgensi, seriousness, dan growth. Dari 3 isu yang memenuhi syarat tadi diperoleh prioritas pertama, yaitu dengan isu masih kurangnya mutu barang atau produk pangan yang ada di pasaran, yaitu masih mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya, identifikasi penyebab isu. Di sini saya menggunakan pendekatan dengan mencari sebab akibat dengan isu prioritas yang dipilih dengan diagram fishbone. Kategori yang digunakan ada 4, yaitu lingkungan, sarana, manusia, dan metode. Jadi kenapa masih rendahnya mutu produk pangan di pasaran, yaitu masih mengandung bahan berbahaya dari sisi lingkungannya, karena kurangnya peran masyarakat ikut serta dalam pengawasan mutu barang atau produk. Dari sisi sarananya, yaitu alat dan bahan uji yang sekarang itu masih sangat terbatas, serta belum adanya media pengaduan masyarakat. Dari metodenya, belum adanya pengawasan dan penjadwalan pengujian mutu barang secara rutin di Kabupaten Buol. Dan dari sisi manusianya, kurangnya pengetahuan mutu barang atau produk dan bahaya bahan berbahaya pada produk pangan. Alternatif pemecah isu yang pertama, pengawasan dan penjadwalan pengujian mutu barang belum ada. Alternatif pemecahnya yaitu dengan membuat jadwal rutin untuk melakukan pengujian, yaitu turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengujian. Yang kedua, alat dan bahan uji yang terbatas serta belum adanya media pengaduan masyarakat. Alternatif pemecah isunya yaitu kita dapat menggunakan bahan uji seperti reagen kimianya dengan efektif dan efisien, dan membuat layanan media pengaduan offline maupun online. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mutu barang dan bahaya bahan berbahaya pada produk pangan. Di sini kita bisa melakukan sosialisasi ataupun kampanye kepada masyarakat tentang bahayanya bahan berbahaya jika digunakan pada produk pangan, dan kita bisa memberitahu bagaimana cara mengidentifikasi secara dini produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Yang keempat, kurangnya peran masyarakat ikut dalam pengawasan mutu. Di sini kita bisa melibatkan langsung masyarakat ketika kita turun lapangan melakukan pengujian. Rencana kegiatan aktualisasi dari isu yang diangkat, yaitu masih rendahnya mutu barang atau produk pangan di pasaran, yaitu masih mengandungnya bahan berbahaya. Gagasan pemecah isunya yaitu peningkatan mutu barang produk dengan uji cepat kimia terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Ini berhubungan dengan manajemen ASN, di mana tahap-tahapan kegiatannya
Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya di sini saya mendapatkan pengarahan dan masukan tentang rancangan aktualisasi, nilai dasarnya akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu membuat jadwal pelaksana. Di sini outputnya tersedianya jadwal kegiatan, nilai dasarnya akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang ketiga yaitu meminta persetujuan mentor. Di sini saya akan mendapatkan persetujuan mentor, nilai dasarnya harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu persiapan pengujian mutu. Di sini berhubungan dengan manajemen ASN. Tahapannya yang pertama membuat jadwal pengujian. Yang nantinya akan tersedianya jadwal pengujian mutu secara rutin yang dilakukan. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang kedua yaitu mempersiapkan alat dan bahan pengujian. Di sini akan tersedianya kelengkapan alat dan bahan pengujian. Jika masih ada yang kurang, nanti bisa dilengkapi, dan nilai dasarnya akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga, membuat form data pedagang dan produk pangan. Di sini sebelum nanti akan tersedianya form untuk pendataan sebelum melakukan pengujian. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan inti pengujian mutu. Di sini berhubungan dengan manajemen ASN. Tahapan yang pertama melakukan identifikasi pedagang yang menjual produk pangan yang dicurigai. Outputnya mendapatkan data pedagang yang akan dilakukan pengujian. Jadi sebelum melakukan pengujian kita harus dengan cermat mengidentifikasi pedagang mana yang kita duga kalau menjual produk pangan yang mengandung bahan berbahaya. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Tahapan yang kedua, melakukan pengujian mutu pada produk pangan. Outputnya, saya mendapatkan hasil uji mutu produk pangan dari pedagang-pedagang yang awalnya diduga menjual produk pangan yang berbahaya. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Tahapan yang ketiga, melakukan rekapitulasi hasil sampling pengujian. Outputnya tersedianya data hasil pengujian. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, dan loyal. Tahapan yang keempat yaitu kampanye mutu produk dan bahan berbahaya pada produk pangan. Di sini berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, membuat desain leaflet dan stiker kampanye. Outputnya tersedianya desain leaflet dan stiker. Nilai dasarnya kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua yaitu mencetak leaflet dan stiker. Outputnya akan adanya leaflet dan stiker yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat. Nilai dasarnya kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang tahapan ketiga melakukan kampanye pada pedagang dan masyarakat. Outputnya terlaksananya kampanye mutu barang dan produk pangan. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan, di mana sini berhubungan dengan manajemen ASN. Yang tahapan pertamanya yaitu menyusun laporan rekapitulasi hasil pengujian. Di sini nantinya akan tersedianya laporan rekapitulasi hasil pengujian yang berhubungan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Tahapan yang kedua menganalisis hasil pengujian. Di sini akan adanya data hasil dan kesimpulan pengujian yang sifatnya akurat. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Dan tahapan yang terakhir yaitu menyelesaikan laporan hasil pengujian. Outputnya tersedianya laporan hasil pengujian. Nilai dasarnya akuntabel, loyal, kompeten, dan loyal. Terima kasih, saya rasa cukup sekian paparan rancangan aktualisasi saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Retno, di mana kegiatan peningkatan mutunya? Di Kecamatan Bio, Ibu, Kabupaten Bukan. Maksudnya kegiatan kan isunya
rendahnya mutu, Iya, Ibu. Kemudian kita melakukan peningkatan mutu. Nah, kegiatan peningkatan mutunya di mana letaknya? Jadi kalau kemarin misalnya ada hasil uji 10 pangan atau 10 makanan yang mengandung bahan berbahaya. Nah, bagaimana caranya 10 bahan itu menjadi tidak berbahaya lagi? Kan gitu. Iya, Ibu. Gitu ya. Nah, Iya, Ibu, betul. kegiatannya yang mana nanti untuk peningkatannya, peningkatan mutunya? Yang di sosialisasi dan kampanyenya, Ibu. Itu kalau sosialisasi kampanye bisa langsung kita tahu bahwa nantinya pangan itu atau barang itu atau makanan itu tidak lagi berbahaya. Nanti setiap 2 minggunya melakukan pengujian kembali, Bu. Berarti jangan itu, jangan peningkatan mutu di situ ininya. Coba kita ganti bahasanya. Nanti kalau ditanya berapa yang sudah jadi meningkat mutu barangnya. Iya, Susah nanti menjelaskan nanti gitu kan. Misalnya hasil uji ada 10, Bu. Dalam 1 bulan ini ya kemarin mengandung bahan berbahaya 10, Bu. Nah, dalam 1 bulan saya bisa bisa meningkatkan mutunya dengan 10 itu sudah tidak lagi mengandung bahan berbahaya. Kan gitu. Iya, Ibu. Jadi mungkin di situ jadi belum optimalnya aja ya layanan. Iya, Ibu. Ya, jadi belum optimalnya layanan uji cepat kimia terhadap pangan gitu ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah kita sudah mengetahui berapa produk yang mengandung bahan berbahaya misalnya ya. Pelayanan uji mutu barang. Gitu aja ya. Karena nanti ditanya peningkatan mutu. Jadi berapa sudah yang meningkat mutunya? Nah, susah kita menjawabnya. Benar kan? Iya, Bu, baik. Berarti nanti gagasan pemecah isunya judulnya optimalisasi, begitu saja ya, Ibu ya? Optimalisasi pelayanan uji mutu ya. Jadi nanti dia optimalisasi. Jadi kita sudah tahu berapa yang mengandung bahan berbahaya gitu ya. Kemudian iya kan, keberhasilan kita juga di situ mengedukasi masyarakat tentang bahan-bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya kayak gitu-gitu ya. Iya, Ibu, siap. Terima kasih, Bu. Baik. Kalau yang lain tidak usah presentasi, tidak cukup waktunya 10 orang. Nah, ini sudah 8:30, tinggal 1 jam sudah harus selesai 9 orang. Jadi yang lain tampilkan saja, nanti ya Ibu yang baca, tidak usah kalian yang baca. Silakan siapa yang mau mau tampilkan bahannya untuk dikoreksi, silakan. Izin, Bu. Silakan Rukmini. Izin share screen, Bu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah tanggal 6 ya. Jadi semuanya nanti tanggal 6 itu Ibu sudah mau lihat tulisannya ya. Semua tulisannya bab 1 sampai bab 2 sudah harus selesai ya untuk tanggal 6. Nanti Ibu ceknya tanggal 6. Sudah harus selesai bab 1 bab 2. Sudah kelihatan, Bu? Iya, sudah. Iya, terus ke bawah. Langsung scroll saja, Bu. Ya, terus ke bawah. Kelihatan, Bu? Tulisannya enggak kelihatan nih. Ini? Iya, terus ke bawah. Bu. Di tabel APKL itu ini Rukmini pakai tabel APKL saja, USG dipakai. Ada, Bu. Dari APKL, dari APKL ada masukan isu dari kapus saya, Bu. Ada 7 isu. Ada 7 isu yang... Ini ya, teman-teman semua. Kemarin itu Ibu sampaikan enggak kalau tabel APKL kita dicentang-centang saja? Iya, Bu. Sampaikan, Bu.
Disampaikan Mohon ya. maaf, Bu. Iya. Ya, jadi nanti untuk tabel APKL-nya dicentang-centang saja, nanti keterangannya memenuhi syarat, yang sudah tercentang semua, yang tidak tercentang semua tidak memenuhi syarat. Jadi kita belum ranking di sini. Oh Belum iya. ada angka-angka gitu, belum ada angka-angka. Nanti di USG-nya baru angka-angka. Ya? Nanti Ya, diperbaiki Bu. ini, nanti Ya. diperbaiki. Oke, terus ke bawah. Nah, ini kalau anunya Kurangnya sadarkan masyarakat tentang pentingnya sistem pemilahan serta pembuangan sampah pada tempatnya. Oke, terus ke bawah. Terus enggak terlalu kelihatan ini. Kegiatannya, coba kegiatannya. kegiatannya. Ini, Bu. Oke, kegiatan ke bawah. Yang ini biar rencana. Kegiatan pertama apa di situ? Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai dengan pemilihannya, Bu. Oke, yang kegiatan kedua? Yang kegiatan kedua melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, kegiatan ketiga? Yang kegiatan ketiga mengadakan rapat sosialisasi lintas program di Puskesmas terhadap pentingnya membuang sampah sesuai dengan sistem pemilihannya. Kegiatan keempat? Yang keempat, membuat rekaman suara atau audio tentang sampah dan kemudian diaplikasikan dalam lingkungan Puskesmas setiap hari kerja. Mohon maaf, Bu, di sini jujur, Bu, saya masih bingung dengan judul yang akan saya angkat. Nah, hari ini memang rencana saya mau konsultasi sama Ibu karena saya masih bingung apa ya penentuan judulnya saya. Permasalahan di Puskesmas itu kan memang tentang sampah, Bu, karena Puskesmas itu masih bangunan baru dan baru pindah, baru sekitar berapa bulan pindah, Bu. Jadi belum ada belum ada sistem pemilahan sampah sesuai dengan prosedurnya, Bu. Jadi saya bingung mau angkat masalah saya ini di Puskesmas saja, hanya di lingkungan Puskesmas saja, atau ke masyarakat begitu, Bu. Sementara kalau saya mau angkat di masyarakat, lingkungan Puskesmas saja belum optimal. Seperti itu, Bu. Iya, jadi nanti apa nih Bu Rukmini ambil saja belum optimalnya pemilahan sampah atau pengolahan sampah, belum optimalnya pengolahan sampah di Puskesmas. Nanti kegiatan-kegiatannya membuat SOP-nya, bikin media sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat juga yang datang ke Puskesmas gitu ya, sampai penerapan pengelolaan sampah sesuai SOP-nya. Itu aja nanti bikin kegiatan-kegiatannya ya. Jadi optimalisasi. Saya ambil ruang lingkup Puskesmas saja, Bu. Iya, di Puskesmas, biar bersih Puskesmasnya. Tapi kan yang datang ke Puskes kan masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang datang ke Puskesmas yang kita edukasi gitu. Iya, Ibu mau tanya lagi, kan saya rencana mau buat seperti media rekaman atau suara. Mau putar di Puskesmas nanti, Bu. Jadi kayak setiap masyarakat yang datang dengar, nah itu mereka jadi ada apa ya? Jadi pengetahuannya mereka tentang sampah, terus keinginan mereka untuk mengubah perilaku itu ada. Bagaimana, Bu? Iya, enggak apa-apa, buat saja medianya, media video gitu kan. Jadi ada media video yang kita buat yang nanti akan kita putar setiap setiap saat gitu ya. Jadi setiap saat bunyi terus di ruang di Puskesmas biar orang-orang itu buang sampah sudah pada tempatnya. Seperti itu. Enggak apa-apa nanti Bu Rukmini nanti dikasih rapi saja kegiatan-kegiatannya ya. Jadi enggak usah dia di situ meningkatkan kesadaran tapi belum optimalnya layanan pengolahan sampah gitu. Ya, di Puskesmas. Oke. Ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, itu aja Rukmini. Jadi nanti judulnya nanti penerapan pengolahan sampah di Puskesmas mana gitu. Ya, gitu saja nanti judulnya. Nanti dirapikan. Penerapan pengolahan sampah, Bu ya? Iya. Di Puskesmas. Terima kasih banyak, Bu. Siapa lagi berikutnya?
Kalau enggak bisa semua nanti tanggal 6 lagi yang Saya, lain. Bu. Ayo, Bu. Silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ayo, Bu. Ya, saya Bu. Langsung buka aja kamu punya siapa yang duluan buka share screen gitu aja. Sudah gentar, Bu. Sudah, silakan. Mau di scroll lagi. Nanti dia langsung saja digitalisasi, enggak usah pembuatan, George ya. Langsung saja digitalisasi laporan. Oke, terus ke bawah. Oh, ini, Bu. Ada 5 judul, Bu. Ya, Sini. terus lihat langsung fishbone-nya. Nggak usah pakai optimalisasi, langsung saja percepatan. Oh iya. Ya, percepatan pelaporan dan penyimpanan berbasis cloud sebagai media pelaporan hasil patroli. Ini garis besarnya ini, Bu. Enggak, Masih belum gini, judul. di kepala ikannya itu bukan ini gitu. Mana isunya? Coba lihat isunya yang di USG-nya. Coba lihat isunya di USG-nya. Yang nomor 1 itu apa di situ USG-nya? Sering terlambatnya pelaporan. Jadi terlambatnya pelaporan hasil patroli itu yang kita kasih masuk di kepala ikan. Bu, dari lapisan 3 isu ini, Kabitku bilang semuanya berhubungan, bisa dikasih jadi judul, satu judul begitu, Bu. Karena berhubungan semuanya. Ya makanya itu nanti apa ini isunya ini jadikan satu saja ini. Oh iya. Jadikan satu saja gitu, ya. Jadi nanti nah kalian bikinnya isunya ini sama ininya kan. Jadi tidak apa-apa. Jadi nanti terlambatnya pelaporan. Bagaimana supaya tidak terlambat? Itu kan yang harus Anda lakukan. Kalau dia belum penyimpanan dokumen masih belum tertata. Nah, itu kalau digitalisasi itu ya itu karena sudah tersimpan semuanya. Jadi pelaporannya itu terlambat karena lambat satu, dokumennya sering hilang sama tempat penyimpanannya, Bu. Iya. Oke, jadi nanti terlambatnya pelaporan itu kasih masuk di kepala ikannya. Kepala ikannya itu bukan judul di situ ditaruh. Oh iya, ini masih belum judul ini, Bu. Itu judul sudah di situ kepala ikannya. Belum, masih garis besarnya dari isu ini, Bu. Coba baca itu dia punya itu. Kepala ikannya itu apa kok taruh di situ? Optimalisasi percepatan pelaporan penyimpanan berbasis cloud sebagai media pelaporan hasil patroli. Itu isu prioritas yang ditaruh di situ. Oh iya, Bu. Ganti ya. Jadi ganti dia itu nanti bukan di kepala ikannya itu bukan itu ya, diganti dengan isu prioritas. Oke, terus ke bawah. Ini gagasan masalahnya, Bu. Di poin nomor 6 itu nanti judulnya ada yang dibawa foto saya itu, Bu. Pelaporan hasil berdasarkan tidak pernah terjadi kehilangan. Kegiatannya mana? Kegiatannya ini ada 5 kegiatan, Bu. Ini kegiatannya di paling bawah yang saya nomor. Kegiatan. Ada 5 kegiatan. Ini garis besarnya, Bu. Kegiatan contoh nggak? Sudah kita lihat kegiatannya dulu. Kegiatannya 1 di yang di atas. Kegiatannya dulu dilihat. Ini, Bu. Ini kegiatan pertama. Mempelajari dan membuat akun Google Form. Langsung saja kegiatan pertama itu pembuatan akun akun Google Form itu ya. Oh, iya, kegiatan kedua. Kegiatan kedua
Merancang format laporan patroli dalam Google Form. Ini ada tahap kegiatannya di bawah. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga, sosialisasi dan edukasi cara menggunakan Google Form. Oke, kegiatan keempat. Saya melakukan uji coba pelaporan digital langsung menggunakan Google Form. Oke, kegiatan kelima. Evaluasi kegiatan. Oke. Bagaimana hasil menggunakan Google Form itu, Bu? Oke, berarti tambahkan satu kegiatan sebelum evaluasi. Kan kita habis uji coba tuh hasil ada hasil uji coba. Jadi sebelum kegiatan evaluasi tambahkan itu kegiatan itu penerapan pelaporan digital itu. Oh iya, Bu. Ya, jadi jadi yang kegiatan keempatnya itu tadi sudah Ini, di Bu. jadwalnya. Ini, Coba. Bu, jadi kegiatan 5 evaluasi kegiatan serta pelaporan hasil kegiatan kepada atasan. Iya, itu evaluasinya. Evaluasinya itu berisi berapa laporan yang jadi, ya. Jadi coba dilihat di jadwalnya, di jadwal. Coba lihat Ini jadwalnya saya masih buat karena belum ada jadwal. Jadi kan di situ itu sudah. Jadi nanti kita kegiatannya 5 saja mungkin ya, Jos coba lihat di situ. Di situ melakukan pelaporan digital menggunakan Google Form. Ya, Bu. Tadi di kegiatan 4-mu uji coba. Berarti nanti uji coba itu hilang aja ya. Kegiatan uji coba hilang, uji coba itu jadikan saja tahapan. Jadi kegiatan 4 melakukan pelaporan digital. Kemudian tahapan pertamanya melakukan uji coba dulu. Ya, kita uji coba, kemudian kita menginput semuanya masuk ke dalam Google-nya, kemudian kita bikin pelaporannya ya. Pelaporan arsipnya. Oke, itu aja ya, Jos. Ya, Bu, makasih, Bu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Bu. Silakan. Oke, terus kita lihat di Fishbone. Yang saya angkat ada 7. Coba lihat langsung di USG-nya. Belum tersedianya data. Data jumlah keluarga yang telah memiliki akses sanitasi layak. Oke, terus. Ini Fishbone-nya, Bu. Iya. Terus kegiatannya, silakan. Gagasan pemecah isunya, pembuatan aplikasi WebGIS untuk informasi akses sanitasi layak. Oke. Terus tahapan kegiatannya, persiapan pelaksanaan kegiatan, pengumpulan. konsultasi dengan ya, Bu, bagaimana? Kegiatan kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Kegiatan ketiga. Ya. Yang ketiga, pembuatan aplikasi WebGIS. Oke, yang keempat. Evaluasi kegiatan. Nah, tambahkan satu kegiatan. Jadi setelah kita buat aplikasi WebGIS-nya, penerapan berarti ya, penerapan apa di situ ya, penerapan aplikasi WebGIS-nya ya, kan kita sudah buat. Setelah ya, itu kan saya isi, Bu. Evaluasi uji layak fungsi WebGIS. Kemudian ada sosialisasi penggunaan WebGIS menggunakan Google Form nanti, Bu. Iya, habis ya benar sih ada sosialisasi ya, ada aplikasinya jadi dulu kan, aplikasi jadi, kemudian nanti kita itu penerapan data itu sudah langsung aplikasi WebGIS-nya. Jadi nanti ada kegiatan di dalamnya penginputan data ke dalam WebGIS-nya kan? Iya ada, Bu. Nanti tambahkan satu saja kegiatan sebelum evaluasi ya. Oh iya, Bu. Jadi evaluasi uji layak fungsi WebGIS boleh. Nanti kita bisa juga evaluasi, kita laporkan berapa sih data, karena kita punya ini kan data, belum adanya data ya.
Jadi nanti kita tambahkan kegiatan keempat, berarti penerapan, kan baru buat tuh kegiatan 3, jadi penerapan aplikasi WebGIS-nya kegiatan keempat, baru evaluasi kegiatan ya. Ya Bu. Baik. Silakan, siapa lagi yang Terima kasih, lain? Bu. Saya Bu. Silakan. Cabe sudah kelihatan, Bu. Ya, silakan. Nyanyi juga di anak di dalam. Ya. Pentingnya edukasi. Isu itu kalimat negatif gitu kan, jadi masih kurangnya pengetahuan ibu bayi balita terhadap imunisasi, kemudian faktor-faktor yang bukan itu sih isu, ganti Bu ya. isunya kalimat negatif gitu ya. Berarti tingginya angka kejadian hipertensi pada ibu hamil gitu ya, tingginya gitu ya, tingginya faktor-faktor pemicu hipertensi, pentingnya edukasi berarti rendahnya pengetahuan ya, pengetahuan ASI eksklusif pada ibu hamil. Ya gitu. Isu itu masih dalam kalimat negatif kayak teman-teman tadi ya. Vika, nanti diperbaiki ya. Iya. Rendahnya pengetahuan tentang ASI eksklusif Bu ya. Ya, berarti seperti itu. Nanti dirubah semua itu isu masalahnya ya, dirubah. Ikutin kalimat yang pertama itu, masih kurangnya pengetahuan ibu bayi dan balita terhadap imunisasi. Oh iya, iya. Oke, ya seperti itu. Nanti ke bawahnya diperbaiki. Oke, terus. Berarti ini juga diperbaiki. Nah, itu di situ. Jadi berarti rendahnya pemahaman ibu hamil, nifas ya. Dalam memberikan ASI eksklusif. Pengetahuan ibu dalam mengasihi. Apa ini pengetahuan ibu dalam mengasihi ini? Caranya memberikan ASI. Ibu mengalami stres. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya ibu-ibu ini tidak memberikan, jadi tidak memberikan ASI eksklusif gitu ya. Jadi berarti di sini masih banyaknya ibu hamil dan ibu nifas yang tidak memberikan ASI eksklusif. Nah, apa penyebabnya? Ibu terkena penyakit. Terkena penyakit apa ini? Nanti diperbaiki ya. Oh iya Bu. Perbaiki ini yang menyebabkan ibu-ibu itu tidak memberikan ASI eksklusif itu apa sih sebenarnya? Ya, cara mengasihi bayi. Apanya itu nggak mengerti ibu itu ya, nanti dirubah nih ya, bicarakan dengan mentornya ya ininya. Oh, iya. Ya, mengapa? Jadi apa yang menyebabkan ibu-ibu itu tidak mau memberikan ASI eksklusif ya? Oke, terus ke bawah kegiatannya nanti diperbaiki ini. Oke, nanti diperbaiki ini juga ya. Terus ke bawah kegiatan. Melaporkan kegiatan yang dilakukan, menjadwalkan. Ini Vika kemarin waktu tanggal 27 itu enggak ada ya, enggak ikut ya? Ada Bu, tapi jelek jaringan Bu. Kegiatan pertama itu semuanya sama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama. Kemudian kegiatan kedua apa? Berarti kegiatan kedua membuat media edukasi. Kemudian kegiatan ketiga penyuluhan. Kalau sudah edukasi enggak usah lagi, langsung saja ke penyuluhan atau edukasi aja, enggak usah pakai kata penyuluhan. Langsung saja edukasi ASI, ya. Setelah edukasi ada kegiatan satu lagi, penerapan pemberian ASI eksklusif. Itu kita pantau ya. Jadi penerapan pemberian ASI eksklusif. Nanti kegiatan kelima evaluasi dan pelaporan. Ya. Oke. Oke, nanti diperbaiki. Iya.
Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Ini Sudah kelihatan. Tidak kelihatan, teman-teman. Sudah kelihatan. Udah. Oke, terus coba lihat di fishbone-nya. Kurangnya pemahaman dalam penggunaan Komunikasi efektif. oleh operan jaga. Oke. Tidak ada begini. Oke, terus kegiatan? Kegiatannya ini, Bu. Yang pertama itu persiapan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan konsultasi, kemudian konsultasi dengan mentor, kemudian dengan PJ koordinator rawat inap, kemudian membuat jadwal kegiatan. Oke. Ada pretest sebelum berapa kegiatan? Ada 6, Bu, baru 6. Ada 6, Bu. Membuat media. Gini, jadi kegiatan pertama persiapan pelaksanaan kegiatan. Iya, Bu. Kegiatan kedua membuat SOP, ya. Oh, iya, Bu. Kegiatan kedua membuat SOP. Coba slide berikut. Kegiatan kedua membuat SOP. Kemudian kegiatan ketiga membuat media. Oh, iya, Bu. Membuat media, kegiatan ketiga. Kemudian kita mau membuat media edukasi, gitu ya. Kemudian kegiatan ke berapa tadi tuh? 3 ya. Ini melakukan pretest ini enggak usah, ini jadikan tahapan kegiatan. Jadi kegiatan pertama persiapan pelaksanaan, kegiatan 2 membuat SOP, kegiatan ketiga membuat media, edukasi, kegiatan keempat edukasi, ya. Oh, keempatnya edukasi. Ya kan, edukasi. Kemudian nanti edukasi itu tahapan pertamanya memberikan pretest, kemudian melakukan edukasi, kemudian melakukan post-test. Ya. Siap, Bu. Itu setelah kita melakukan edukasi tadi, itu sudah kegiatan berikutnya penerapan SBAR, ya. Setelah kita edukasi, kita bikin kegiatan penerapan SBAR. Nanti kita mau lihat bagaimana penerapan SBAR-nya, ya. Kemudian kegiatan terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Sudah semua? Sudah berapa ya? Rupanya sudah. Tika sudah. Siapa lagi? Retno sudah. Yang laki-laki saja belum. Ya sudah, yang laki-laki lagi. Perempuan sudah semua ya? Saya, Bu. Iya, siap. Ya, silakan. Ini, Bu. Iya, terus ke bawah. Terus ke bawah. Oke, terus. Oke. Kegiatannya. Kegiatan pertama ini.
Kegiatan pertama sama, semua sama. Kegiatan pertama itu adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi kegiatan pertama persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti tahapannya koordinasi ya dengan OPD gitu ya. Oh iya. Nah, jadi nanti judul kegiatannya adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti tahapannya ada konsultasi dengan kepala bidang, nanti koordinasi dengan OPD, rapat, dan sebagainya ya. Oh, siap, Bu. Ya, kegiatan kedua, tidak usah taruh kata melakukan, langsung saja digitalisasi arsip. Nah, langsung saja kegiatan kedua, digitalisasi arsip pada aplikasi Smart Government. Oke, aplikasi Smart Government ini sudah ada? Iya, Bu, sudah ada, Bu. Sudah ada, oke. Terus kegiatan ketiga, pembuatan panduan penggunaan aplikasi. Berarti balik nanti ya. Oh, tertukar, Bu. Ya, tertukar. Jadi kegiatan kedua, kata membuat hilang. Langsung saja pembuatan panduan. Jadi pembuatan panduan penggunaan aplikasi smartnya. Jadi pembuatan panduan dulu, baru kita lakukan digitalisasi. Tukar ya, kegiatan 3 ke 2, 2 ke 3. Kegiatan keempat. Nggak usah membuat rekap data-data kendala ini. Kan tadi sudah penerapan digitalisasi arsip kan? Ya, Bu. Sudah. Jadi kegiatan SOP-nya ada, sudah SOP-nya. Oh, itu ada panduan ya. Ya, Jadi kegiatan kita pertama persiapan, pelaksanaan kegiatan, kemudian buat panduan, ya, buat panduan penggunaan aplikasi Smart Government. Setelah kita buat panduan, kita mungkin bisa sosialisasi dulu. Oh iya. Ya, jadi sosialisasi penggunaan aplikasi Smart Government. Nanti setelah kita buat sosialisasinya, kegiatan keempatnya adalah digitalisasi arsip dengan menggunakan aplikasi Smart Government. Nanti kegiatan terakhirnya adalah evaluasi dan pelaporan. Ya, oke? Sudah? Iya, Bu, sudah, Bu. Jadi sudah direkam tadi ya, Ibu. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan, siapa lagi? Siapa yang belum? Minudin, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Banyak nyamuk. Ini pertama, Bu. Iya. Oke, lihat di APKL-nya. Oke. Lihat di USG-nya. Kurangnya efektivitas dan efisiensi. Kurangnya efektivitas dan efisiensi pada data harga tingkat produk. Ketersediaan data harga tingkat produsen. Mungkin diperbaiki kalimatnya supaya lebih bagus. Jadi langsung saja, belum tersedianya. Ya, belum Ibu, boleh juga, Bu. Boleh ya. Datanya sudah ada. Sebenarnya, Bu, bilang ada, tapi belum efektif, Bu, dan efisien. Nanti terbaca di fishbone-nya, Bu, kenapa itu terjadi, Bu. Makanya saya kasih taruh di sini redaksinya kurangnya efektif dan efisien tadi, Bu. Coba dilihat dulu. Oke, coba dilihat kegiatannya. Ini gagasannya, Bu. Kegiatannya. Kegiatan pertama persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti
Coba yang kembali ke atas. Jadi nanti yang kegiatan ketiga itu jadikan dia sebagai tahapan di dalam persiapan pelaksanaan kegiatan 1. Ya. Mungkin Bu, saya boleh minta sedikit kayak pendapat Bu. Karena di sini kenapa saya taruh kegiatan 3 ini melakukan konsultasi? Karena untuk penyediaan data ini kan untuk di lapangan kan saya tidak paham, dan juga kami kan hanya sedikit timnya untuk analisis pasar pertanian. Oleh karena itu Bu, untuk memperkuat atau untuk kolaborasinya itu, makanya saya akan masukkan kegiatan 3 ini melakukan konsultasi koordinasi di BPP di kecamatan terkait Bu, untuk mendukung ketersediaan data Google Form Bu, karena melihat di lapangan juga Bu, tidak semua juga petani itu punya gadget, ada juga punya gadget tapi mereka kan belum punya data. Makanya untuk supaya supaya pendatanya tadi lebih efisien dan efektif, maka kami juga minta bantuan kepada BPP terkait untuk membantu kami sekiranya untuk melakukan kayak di sini tempat-tempat yang artinya komoditi perkebunan yang bisa didata, atau mungkin bahkan mereka juga bisa beri bantuan kan Bu, untuk kayak harga-harga yang ada di kecamatan tersebut Bu, begitu Bu. Atau bagaimana Bu, mungkin ada saran lain Bu? Ya, itu masukkan saja di kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Oke Bu. Ya, jadi persiapan pelaksanaan kegiatan itu kalian lakukan konsultasi, koordinasi, kolaborasi dengan siapa-siapa yang punya kepentingan gitu. Jadi langsung saja nanti jadikan saja tahapan kegiatan gitu ya. Melakukan konsultasi dengan kepala BPP ya, kayak gitu-gitu di kegiatan pertama, di persiapan pelaksanaan kegiatan. Berarti jadi, saya hilangkan saya kegiatan 3 ya, Bu ya. hilangkan aja. Kegiatan kedua, tidak usah taruh mencari referensi. Mencari referensi itu nanti masuk jadi tahapan saja. Jadi langsung di situ kegiatannya pembuatan formulir pendataan. Jadi pembuatan formulir pendataan, ya. Jadi nanti kata merancang dan sebagainya itu nanti jadi tahapan. Oke, kalau sudah jadi formulir pendataannya, nanti kegiatan ketiganya pendataan dan rekapitulasi harga, ya gitu ya. Jadi kalau sudah jadi dia punya pendataan, kita melakukan pendataan. Jadi kegiatan ketiga itu pendataan. Jadi hilangkan saja kegiatan ketiga di situ, ganti kegiatan 4 itu naik ke atas pendataan. Atau mungkin boleh. Okay. Ya. Nanti setelah data-datanya sudah ada semua, itu data-data siapa yang manfaatkan? Nanti itu akan dikirim ke pusat Bu, dan juga akan ada penyebaran informasi. Jadi nanti kegiatan keempatmu adalah penyebaran informasi data harga komoditi perkebunan, gitu ya. Jadi kegiatanmu tetap menjadi 5 gitu. Oke Bu, siap. Ya, jadi nanti pendataan naik kegiatan ketiga, kegiatan keempat adalah penyebaran informasi data harga komoditi. Jadi itu supaya masyarakat di Buwol sana juga tahu, oh ini harga coklat sekian per kilo sekarang, oh harga. Tapi Bu, mungkin kalau izin Bu, untuk kegiatan 4 ini mungkin saya kasih masuk di Bu, di aplikasi. Ada namanya aplikasi yang diberikan oleh Dirjen Perkebunan, namanya Sispasbun. Saya masukkan di situ saja Bu. Soalnya kalau disebarkan lagi ke masyarakat, karena ini kan masih tahap juga Bu, makanya hanya beberapa kecamatan yang mau di lokusnya ini Bu, makanya belum terlalu valid kan Bu. Makanya untuk kegiatan 4 ini mungkin untuk pendataan pelaporan saja, pelaporan di pihak Sispasbun kan. Sispasbun juga bisa juga masyarakat akses Bu. Nah, ya sudah, silakan tambahkan itu. Oke, nah, siapa lagi? Sudah semua? Bu. Ya, silakan. Kelihatan Bu. Ya, sudah. Terus ke bawah, lihat USG-nya. Rendahnya kualitas database kelompok tani. Oke. Database kelompok tani. Oke. Langsung kegiatan aja.
Kegiatan pertama ganti ya. Kegiatan pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti tahapannya ada konsultasi ya. Oke, diganti ya semuanya. Semuanya itu kegiatan pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Oke, kegiatan 2. Kegiatan kedua juga ini melakukan koordinasi itu ya dengan BPP itu juga masuk di persiapan pelaksanaan kegiatan ya. Jadi kegiatan 1, 2 ini digabung jadi 1. Nanti tahapannya itu melakukan koordinasi dengan BPP gitu ya. Jadi jadikan 1 dia persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 3. Kegiatan 3 berarti langsung aja pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data gitu ya. Jadi kegiatan keduanya yaitu pengumpulan data di 7 kelompok tani gitu ya. Pengumpulan data di 7 kelompok tani. Oke, itu kegiatan 2. Kegiatan ketiga, jadi tidak usah kata melaksanakan, langsung saja penataan dan input data kelompok tani melalui Google Drive. Tidak usah kata melaksanakan, ya, ganti langsung penataan. Kegiatan keempatnya apa? Belum saya evaluasi dan pelaporan. Jadi kegiatan pertama kita persiapan pelaksanaan kegiatan, kemudian kegiatan kedua pendataan, gitu ya. Setelah kita lakukan pendataan, kita masukkan kegiatan kedua pengumpulan data, ya, pengumpulan data di 7 kelompok tani, kemudian penataan data di Google Form ya. Habis itu ini datanya mau dibikin apa ini, Akbar? Lebih pada arsip, Bu. Arsip dalam bentuk Google Drive, Bu. Datanya untuk keperluan instansi dan kalau di kelompok tani itu, Bu, kita di dinas itu, Bu, kalau setiap ada bantuan maupun kegiatan selalu minta data kelompok, Bu. Padahal itu yang sering kita kirim. Sehingga kalau ada data melalui Google Drive kan kapanpun kita diminta, kita bisa langsung kirim tanpa harus ketemu petaninya lagi. Oke. Jadi berarti kegiatanmu pertama itu adalah persiapan pelaksanaan kegiatan, kemudian itu kelompok tani itu yang kita minta mengisi sendiri itu akun Google Drive. Tidak, Bu. Saya yang minta saja ada punya data seperti fotokopi KTP dengan kartu keluarganya. Berarti kegiatan pertama persiapan pelaksanaan kegiatan, kegiatan kedua pembuatan akun Google Drive, kemudian kegiatan ketiga pengumpulan data di 7 kelompok tani, kemudian kegiatan keempat ya penataan data di Google Drive, kemudian kegiatan kelima evaluasi dan pelaporan. Oke? Ya, Bu, siap. Baik, sudah. Siapa lagi yang belum? Sudah? Sudah semua? Saya, Bu. Ya, silakan. Belum optimalnya ya, terus ke ininya PKL-nya, USG-nya ya. Oke, USG-nya
USG-nya belum lengkapnya identitas pasien di ruang rawat inap. Oke, terus Fishbone-nya identitas ada penanda yang dalam pengajaran barang sulit, SOP. Oke, terus ke bawah kegiatannya. Persiapan kegiatan, persiapan pelaksanaan kegiatan. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Iya, Bu. Iya, tambahkan persiapan pelaksanaan kegiatan. Oke. Kegiatan kedua, membuat rancangan permintaan barang. Coba kegiatan ketiga, menggunakan stok gelang cadangan disimpan di ruangan. Oke, kegiatan iya, terus kegiatan keberapa, keempat, membuat papan nama pasien. Oke. Kegiatan kelima, membuat stiker penanda khusus pasien. Kegiatan ke berapa lagi? Pengkajian dan SOP-nya sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah ada ya. Pengkajian, melakukan pengkajian dan SOP. Melakukan pengkajian itu seperti apa? Kayak evaluasi kembali SOP-nya, Bu. Apakah ada perubahan atau tidak? Gitu ya. Monitoring dan evaluasi. Coba mana jadwalmu? Coba jadwal. Jadi kan kegiatan pertama persiapan kegiatan. Kegiatan membuat rancangan permintaan barang, enggak usahlah kita kasih masuk jadikan kegiatan ya. Jadi kita punya persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti kegiatan keduanya itu langsung ini dulu deh, pengkajian SOP itu ya. Jadi kegiatan yang ini, Bu. Ya, melakukan pengkajian dan pengkajian aja dulu, melakukan pengkajian SOP gitu ya. Ya, Bu. Melakukan pengkajian SOP, kemudian setelah melakukan pengkajian SOP, kegiatan kedua kita melakukan kegiatan sosialisasi dulu ya. Atau tidak langsung saja dulu menyediakan menggunakan stok gelang dan mempersiapkan memasangkan gelang identitas ke setiap pasien. Jadi kegiatan ketiga sosialisasi SOP. Jadi kegiatan kedua dulu pengkajian ya, pengkajian. Jadi setelah hasil kaji kita SOP, kalau misalnya tidak ada perubahan, maka kegiatan ketiga kita adalah sosialisasi SOP ya. Kalau misalnya ada perubahan berarti di hasil pengkajiannya itu kita membuat SOP baru kan? Gitu ya. Nah, kemudian kita nanti lakukan sosialisasi SOP. Kegiatan keempat ya, kegiatan keempatnya adalah membuat papan nama pasien. Ini stiker, papan nama, gelang itu apa namanya itu? Identitas pasien, Bu. Jadi kegiatan keempatmu adalah pembuatan media identitas pasien, ya. Jadi membuat atau menyediakan? Membuat ya. Membuat, Bu. Membuat ya. Iya. Jadi nanti kegiatanmu
pembuatan media identitas pasien. Nah, nanti di tahapannya membuat papan nama pasien, menyediakan gelang, membuat stiker, itu ya. Iya, Bu. Berarti yang 4 dengan 5 ini digabung, Bu, jadi satu kegiatan 3, 4, 5 itu dijadikan satu. Jadi yaitu pembuatan media identitas pasien. Oke? Iya, Bu. Nah, habis itu atau kegiatan pembuatan media identitas pasien itu jadikan kegiatan kedua saja dulu. Ya, maksudnya siap semua saja dulu dia punya media, baru kita lakukan pengkajian sosialisasi SOP. Jadi pertama persiapan pelaksanaan kegiatan, kedua pengkajian SOP. Ya, maksudnya kalau dia masih harus disesuaikan berarti ada nanti perbaikan SOP-nya ada di situ ya. Kemudian pembuatan media identitas pasien, kemudian melakukan sosialisasi ya, sosialisasi SOP. Kemudian kegiatan berapa lagi itu? Keempat ya? Kelima. Kegiatan kelima adalah penerapan itu ya, penerapan identitas pasien ya sesuai SOP. Oh iya, Bu. Ya. Penerapan penerapan identitas ya, gitu ya. Penerapan identitas pasien sesuai SOP. Kegiatan kelima. Baru nanti yang kegiatan terakhir evaluasi dan pelaporan. Oke? Ya, Bu. Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang lain? Sudah selesai semua? Iya, Bu. Sudah selesai semua, Bu. Oke deh. Jadi tugas teman-teman semua adalah tadi kan sudah ada masukan ini ya, semua sudah dikasih masuk. Jadi APKL itu tidak lagi ada angka-angka. Jadi kita cuma centang-centang saja mana yang memenuhi syarat, kita masukkan ke dalam tabel USG dan kita tentukan prioritasnya. Kemudian kata-kata isu itu adalah kata-kata negatif, belum tersedianya, rendahnya, tingginya angka penderita hipertensi kayak gitu-gitu ya. Di kepala Fishbone-nya isu, bukan gagasan ya. Jadi di kepala Fishbone-nya adalah isu, permasalahan, dan dicarikan penyebabnya. Penyebabnya juga seperti itu. Jadi rendahnya, belum optimalnya, belum tersedianya, ya, kurangnya, kayak gitu-gitu penyebabnya. Jadi belum gagasan. Nanti di tabel gagasanmu sudah sudah berkaitan dengan gagasan itu dilihat dari setiap penyebab terjadinya isu tersebut, ya, itu dimasukkan ke dalam gagasan. Kegiatan, kalau kegiatan kita hindari kata membuat, merancang, ya. Jadi kegiatan itu langsung persiapan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, edukasi, terus gitu ya. Jadi dia tidak ada kata kerja di situ, ya, melaksanakan, membuat, enggak usah. Jadi membuat media kita ganti dengan pembuatan media kegiatan. Nanti di tahapannya membuat, merancang, mendesain, ya, menulis, mencetak segala macam. Itu baru di tahapan. Nah, Ibu belum periksa nilai-nilainya nanti ya. Nanti kita insya Allah tanggal hari Kamis, tanggal 6 kita ketemu lagi. Nanti Ibu sudah mau lihat tulisannya, ya. Tulisannya yang dari bab 1 pendahuluan sampai di bab 2. Jadi setelah selesai kegiatan ini teman-teman lengkapi, kan sudah diperbaiki tadi ya. Jadi tadi sudah bisa masuk di tabel ya, sudah masuk di tabel di bab 2. Nah, silakan dikerjakan, dibuat bagus. Nanti insya Allah tanggal hari Kamis ya pagi jam 7:30 kita masuk lagi untuk bimbingan. Bisa? Nah, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Iya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini yang bab 1, untuk bab 1-nya kan tugas jabatan saya sekarang teknik penyihatan lingkungan, tetapi untuk permen terbaru sudah diganti, Bu, tapi di SK-nya saya masih teknik penyihatan lingkungan. Apa saya di uraian tugas dan jabatan harus mengikuti Permen 86 tahun 2021. Itu aja yang terbaru gitu. Ya, uraian tugasmu yang terbaru gitu. Berarti jabatanku juga diubah, Bu?
Jabatannya yang mana? Belum ada SK jabatannya, Kak? SK-nya kan teknik penyihatan lingkungan, tetapi kalau Menpan terbaru sudah diganti, Bu. Jadi penata kelola penyihatan lingkungan mahir. Gitu, tapi SK-nya belum ada. Ikut SK-nya aja. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ikut SK-nya saja. Oh iya, Bu. Ya. Terus Ibu lagi satu, apa pengambilan data bisa kita lakukan mulai dari sekarang? Karena data sekarang, datanya sudah harus masuk ya di bab 1. Oh iya, Bu. Oke, makasih. Ya, baik. Oke, baik teman-teman semua. Masih ada yang ditanyakan? Ibu, berarti 3 tugas yang mau diupload sebelum tanggal 6 ya, Bu? Itu yang merapikan rancangan aktualisasi tadi yang sudah diperbaiki, dimasukkan ulang. Iya, masukkan ulang ya. Iya. Lihat ada ini dirapikan lagi yang sudah dikasih masukan sama Ibu ya. Dikasih rapi, dikasih bagus lagi, kemudian Anda upload. Oke? Iya, makasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak sekali nyamuk di ruangan ini, ya Allah. Ini bisa kena malaria kita ini. Oke. Ada lagi? Sudah? Tidak ada? Ini nanti anak kirim dari Boli, ini bubuk abate nih. Mau kirim di asrama BPSDM. Banyak sekali nyamuk dalam sini. Ibu itu sambil ngajar, sambil gosok minyak kayu putih kakinya Ibu biar tidak digosok nyamuk. Ya Allah, ya Rabbi. Oke, masih ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah? Aman? Aman. Ya, jadi nanti ya hari Kamis Ibu cek tulisannya ya semua ya. Jadi nanti kita cek satu-satu dari nanti di scroll pelan-pelan saja. Sedikit, Bu. Iya, silakan. Untuk format penulisannya bagaimana, Bu? Tidak ada baku dari misalnya jenis huruf, ukuran. Biasanya itu pakai Time New Roman gitu ya. Time New Roman, fontnya 12, spasinya 1,5, ya batas kertasnya kayak biasa lah 4433 kayak gitu ya. Oke, aman dunia? Ya, Bu. Oke deh, baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Oke deh teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyampaikan penugasannya. Silahkan dikerjakan, diperbaiki lagi ya sesuai saran-saran tadi ya dari Ibu. Ini semua kan sudah disetujui mentornya masing-masing kan? Ya, Bu. Sudah aman, berarti aman dunia gitu ya. Jadi pokoknya semangat. Ini hari Senin, ada Selasa, Rabu, pokoknya 2 hari ya, 2 hari full Anda kerjakan 3 hari ya, tambah hari ini 3 hari full Anda mengerjakan tugasnya, sempurnakan bab 1 sampai bab 2, dilihat baik-baik kalau yang copy paste, jangan sampai tak tulis di situ bukan Kabupaten Buol tapi Kabupaten Salatiga, Kabupaten Malang gitu ya. Nah, jadi dilihat baik-baik itu tulisan, jangan sampai dia salah copy paste ya. Bukan Puskesmas Palele Tataro tapi sudah Puskesmas Morowali Bungku, itu ya kacau dunia, banyak yang begitu. Jadi perhatikan baik-baik itu tulisan, jangan sampai kita mengambil tulisan orang lain dan kita tidak memperbaikinya ya. Nah, itu pesan Ibu. Baik, terima kasih semuanya, semangat mengerjakan tugasnya. Sebenarnya saya mau suruh menyanyi lagu Bolin, tapi Ibu sonandasa, orang kali bilang sonandasa, sudah habis Ibu PKK di nyamuk ini. Jadi nanti insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ibu akhiri sesi bimbingan pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Ibu live room ya. Terima kasih, Bu. Ada hujan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu, panas. Panas ya, nanti sekarang ketemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Izin ya, Ibu live room dulu.